Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurmasila, saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas geografi tentang mitigasi bencana tsunami. Yang pertama ada pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala resiko upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang kedua ada siklus mitigasi bencana. A. Kegiatan sebelum bencana terjadi atau mitigasi. B. Kegiatan saat bencana terjadi atau perlindungan dan evakuasi. C. Kegiatan tepat setelah bencana terjadi atau pencarian dan penyelamatan. D. Kegiatan pasca bencana atau pemulihan, penyembuhan, dan perbaikan rehabilitasi. Pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba di dasar laut. Gerakan tiba-tiba ini bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi yang kuat, atau tanah longsor di bawah laut. Penyebab terjadinya tsunami. Penyebab paling umum adalah gempa bumi. 72% tsunami dihasilkan oleh gempa bumi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi besar di dasar laut ketika lempengan-lempengan batu bergerak melewati satu sama lain secara tiba-tiba, menyebabkan air di atasnya bergerak. Penyebab terjadinya tsunami. 1. Gempa. Gempa bisa memicu terjadinya bencana tsunami. Gempa yang terjadi di bawah laut bisa menyebabkan tsunami terjadi saat lempengan samudra bertemu dengan lempengan benua, atau lempengan samudra lain bisa membuat tsunami terjadi. Tsunami bisa terjadi jika gempa yang muncul berada di atas 5,5 skala Richter. Gempa juga merupakan gempa dangkal yang berjarak kurang dari 70 km dari daratan. Yang kedua, longsoran. Penyebab tsunami bisa berasal dari longsoran. Di dekat pantai, longsoran tersebut akan mendorong air laut. Dari dorongan tersebut tercipta gelombang besar yang bisa menyapu daratan. Longsoran di bawah laut juga berpotensi menyebabkan tsunami. Erupsi gunung berapi. Selain gempa, erupsi gunung berapi juga bisa memicu gelombang tsunami. Muntahan erupsi yang masuk di laut menyebabkan air laut terdorong. Dorongan air laut kemudian menciptakan gelombang besar berbahaya. Proses terjadinya tsunami. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempengan yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan gempa bumi. Karakteristik tsunami. Tinggi gelombang tsunami di tengah lautan mencapai lebih kurang 5 meter. Serentak sampai pantai, tinggi gelombang ini dapat mencapai 30 meter. Panjang gelombang tsunami 50-200 km, jauh lebih besar daripada gelombang pasang laut 50-100 meter. Dampak yang ditimbulkan dari tsunami. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia, serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Langkah-langkah mitigasi tsunami. 1. Menerbitkan peta wilayah rawan bencana. 2. Memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. 3. Mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. 4. Mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Kejadian tsunami di Indonesia. 1. Tsunami Aceh 2004. Gelombang tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, gelombang setinggi 35 meter itu tak hanya menghancurkan Aceh, melainkan juga menjalar ke pesisir barat Sumatera. Berdasarkan data yang ada, peristiwa tersebut menelan kurang lebih 170.000 korban jiwa. Banyak warga yang kehilangan keluarga dalam kejadian itu. Bahkan kerugian akibat bencana tersebut ditaksir mencapai 42,7 triliun. 2. Tsunami Pangandaran 2006.
Pada 17 Juli 2006, deretan gempa terjadi di pantai selatan Pulau Jawa yang disusul gelombang tsunami. Berdasarkan data Pusat Gempa Nasional Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa bumi yang terjadi di kawasan pantai Pangandaran tersebut terjadi pada 15.19 WIB dengan magnitudo 6,8. Pusat gempa berada di sebelah selatan pantai Pamengpeuk dengan jarak sekitar 150 km dengan kedalaman 30 km. Lokasi tersebut merupakan zona pertemuan dua lempeng benua Indo, Australia, dan Eurasia pada kedalaman kurang dari 30 km. Bencana tersebut menewaskan 668 orang dan 65 hilang. 3 Tsunami Palu 2018. Pada 28 September 2018 pukul 18.02 WITA, gempa bermagnitudo 7,4 yang disusul gelombang tsunami 5 meter menerjang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pusat gempa dilaporkan berada 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu. Berdasarkan data BNPB, bahwa korban meninggal mencapai 2.045 orang. Didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang yang disusul Sigi kemudian Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi. 4 Tsunami Selat Sunda 2018. Gelombang tsunami yang menerjang pesisir Banten dan Lampung pada Sabtu 22 Desember 2018 malam menyebabkan mencapai 437 orang meninggal dunia dan ribuan orang terluka, serta belasan hilang, sebanyak lebih 2.752 rumah rusak dan puluhan ribu orang harus mengungsi. Dalam laporan BNPB, gelombang tersebut bahkan mencapai 5 meter. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.